Selamat datang kembali di channel APP. Episode kali ini kita akan belajar tentang kelas objek. Untuk membuat kelas, kita buka di Project Explorer di sebelah kiri, kemudian SRC, nama package teman-teman sesuai yang sudah dibuat pertama kali, kemudian klik kanan. New Java class. Ketikkan nama kelas yang diinginkan. Misalnya kita dapat handphone. Di sini kelas sudah terbentuk dengan modifier default adalah public. Kemudian untuk menggunakan kelas, kita akan membuat tipe datanya dari kelas tersebut. Pertama, sebutkan saja misalnya string atau brand itu merek. Kemudian misalnya harga, kita gunakan int. Kemudian apakah touchscreen atau tidak, kita gunakan boolean. Dan yang terakhir operating system, kita pakai string saja. Kemudian untuk kelas seperti ini sudah selesai bikin. Namun karena kelas adalah programan berorientasi objek, sehingga kita harus menerapkan prinsip-prinsip PBO tersebutnya. Yang pertama ada yang namanya encapsulation atau enkapsulasi, yaitu di mana istilahnya seperti membungkus di dalam kapsul ya. Jadi variabel-variabel ini dibungkus oleh modifier, yaitu yang kemarin sudah dipelajari, yaitu private ya, supaya istilahnya hanya bisa diakses oleh kelas smartphone sendiri. Namun untuk pihak luar, apabila kita dari kelas main misalnya mau mengakses, kita harus menggunakan yang namanya function. Function ini sudah disebut getter dan setter. Jadi kita buat getternya pertama kali, caranya seperti ini. Karena tadi convention dari encapsulation adalah public atau orang secara umum dapat mengakses menggunakan fungsi, maka kita menggunakan fungsi yang modifiernya public. Kemudian di sini kan tipe datanya string, berarti kita juga string. Public string get bread. Nah ini sudah otomatis ya, dari IntelliJ IDEA menyarankan seperti ini. Ini adalah convention atau kebiasaan dalam membuat getter, yaitu caranya return bread. Nah kemudian untuk setter, set sesuai katanya, jadi digunakan untuk meng-set atau meng-assign value, kita gunakan set bread. Di sini karena set itu kita tidak mengembalikan tipe data, jadi kita ganti jadi void. Caranya adalah di sini kita harus minta dulu stringnya apa yang akan di-set. Kemudian kita menyebutkan brand seperti ini, brand. Nah ini kan kalau gini dia salah nih, karena ini adalah brand. Di sini juga brand. Bagaimana untuk mengakses brand yang ini? Kita gunakan keyword this ya, this kemudian titik. Nah ini berarti mengacu pada brand yang dimiliki oleh kelas smartphone, akan diisi oleh brand yang diinputkan oleh user. Ya, untuk getter dan setter seperti ini sudah cukup. Namun ada cara cepatnya. Jika menggunakan IDE, kita bisa ke menu refactor, kemudian encapsulate fields sesuai tadi istilahnya encapsulation, yaitu encapsulate. Nah di sini sudah ada ya getter dan setter untuk yang brand. Kita tinggal centang yang belum ada, ataupun nanti bisa teman-teman centang semua. Di sini ada pilihannya get, set, kemudian use accessor even when field is accessible. Nah
ini encapsulate visibility-nya private, package, atau protected. Pada umumnya kita akan private ya. Refactor saja diklik. Nah, otomatis seluruh variabel tadi sudah menjadi private dan sudah dibuatkan untuk fungsi getter setternya. Fungsi yang dibuatkan sama. Dia menggunakan tipe datanya untuk get dan void untuk setnya. Menggunakan this juga. Oke, kelas smartphone sudah berhasil dibuat. Sekarang kita akan coba menggunakannya di kelas utama kita atau kelas main. Caranya cukup mudah, yaitu kita sebutkan nama kelasnya smartphone, kemudian kita sebutkan nama objek dari kelas tersebut. Misalnya smartphone A saja ya, tambah dengan new smartphone. Ya, seperti ini kelas sudah berhasil dibentuk menjadi sebuah objek yang bernama A. Nah, di sini di statement pertama ini namanya adalah deklarasi atau declaration. Kemudian statement yang berikutnya ini disebut dengan instantiate atau instantiation, yaitu proses di mana membuat sebuah instance. Jadi kelas-kelas adalah menjadi sebuah instance ya, jika membuat seperti itu. Kemudian jika kita membuat lagi smartphone B, ini merupakan instance kedua ya. Nah, ini instance pertama, ini instance kedua. Dan cara mengaksesnya kita cukup sebutkan nama objeknya, kemudian dot. Nah, di sini muncul semua fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi. Get brand, set brand, dan sebagainya. Kita akan coba set brand. Ini kita isikan string ya, misalnya Samsung meta.set harga. Oke, harga. Oh ya, kita bikin dulu satu field lagi yang namanya tipe ya, seri maksudnya ya, seri. Untuk membuat getter dan setter kita juga bisa klik kanan dan refactor. Sudah muncul, harus diblok dulu ternyata. Kemudian klik kanan, refactor. Nah, ini ada encapsulate fields, sama seperti tadi ya. So, cuma ada satu cara lagi, yaitu klik kanan, generate. Nah, di sini ada pilihannya constructor, getter, setter, getter and setter. Nah, constructor nanti kita akan bahas. Kita buat getter dan setternya dulu. Seri ya, ini ada pilihannya default aja. Oke, get seri set. Sebelum ke harga kita set dulu serinya ya. Set seri, misalnya Samsung A21s. Harganya berarti sekitar, ini tadi integer ya, jadi langsung angka aja kalau integer. Tuliskan misalnya sekitar 2.800.000 harganya. Ya. Kemudian apalagi ada set brand seri harga OS touchscreen dulu, touchscreen true ya, karena dia semua HP Samsung sekarang pakai touchscreen. Kemudian yang terakhir set OS. Nah, ini supaya OS nya kita konsisten, kita buat dulu yang namanya tadi caranya control klik ya, control kemudian klik supaya langsung menuju kelasnya. Kita buat yang namanya public static final string. Nah, ini kita membuat const ya, atau konstanta supaya bisa diakses dari manapun. Kita langsung public saja. Kalau konstanta kita tidak perlu encapsulate fields-nya, karena dia sudah pasti nilainya tidak akan dirubah-rubah, juga sudah ada finalnya. Jadi saya tulis saja OS, misalnya Android. Nah, ini kita isikan string yang berisi Android.
Kemudian kita duplikat, Ctrl D, kita tulis iPhone. iOS. Di sini iOS. Kemudian di sini OS. Misalnya ada yang lain. Anggaplah Windows Phone masih ada. Windows Phone. Nah, sebenarnya convention untuk menulis konstanta ada yang menyebut huruf besar seperti ini menggunakan underscore, namun ada juga yang tidak. Ini terserah teman-teman saja supaya enaknya bagaimana dilihatnya. Di sini kita caranya cukup panggil smartphone untuk OS-nya apa, misalnya Android ya kalau Samsung. Ya belum bikin OS sendiri, meskipun sudah pernah dulu. Kemudian yang terakhir set udah semua. Oke. Nah, untuk seperti ini kita sudah ngeset semua value-nya dari instance objek kita yang A. Terus bagaimana cara melihatnya sudah berhasil? Kita akan print saja ya, a.getRand. Dan seterusnya sini sekarang kita harus tambahkan ke dalam string dulu depannya. Oh, belum ada get touchscreen. Oh, is touchscreen ya. Jadi untuk pengecualian untuk boolean, tulisan getnya otomatis berubah menjadi is. Karena lebih nyambung kalau is ya, kalau get kan aneh gitu. Is touchscreen kan jadi masuk akal. Apakah dia touchscreen? Jawabannya hanya iya dan tidak. Jadi depannya tidak perlu string is touchscreen. Oke, kita print dulu. Misalnya smartphone A. Kita coba run. Build. Ya, sebenarnya proses instantiate ini atau mengisi variabel, mengisi objek maupun variabel juga disebut initialisasi ya, atau initialization. Instantiation. Oke, di sini sudah muncul smartphone A. Nah, yang tampil sudah benar ya, Samsung A21, harganya Android 2. Oke, nah ini adalah fungsi setter dan getter yang sudah digunakan. Namun ada juga yang namanya constructor. Kita tadi belum buat, kita masih defaultnya, yaitu constructor kosongan seperti ini defaultnya. Nah, sedangkan tadi ada pilihannya, misalnya kita generate saja. Constructor. Nah, di sini ada pilihannya choose fields to initialize by constructor. Kita pilih semua aja. Jadi maksudnya adalah, nah seperti ini sudah otomatis, jadi tidak perlu ngetik sampai-sampai. Jadi ketika membuat smartphone baru, kita harus mengisikan nilai variabel tersebut sehingga langsung diisikan di sini oleh constructornya. Kalau yang tadi pertama, kita seperti ini, hanya public smartphone. Nah, ini adalah default constructor. Nah, kalau kita sebutkan defaultnya lagi di sini tidak error ya. Ini juga yang dinamakan oleh prinsip OOP yang berikutnya, yaitu polymorphism. Yaitu dimana poly yang artinya banyak, morph itu dapat berubah-ubah ya. Jadi konstruktornya sama namanya smartphone, tapi dia meminta parameter yang berbeda. Nah, itu juga bisa digunakan untuk function ya. Itu adalah konsep dari polymorph, yaitu bisa berbagai
fungsi yang berbeda, tapi sebenarnya itu sama. Dia seperti berubah bentuk. Nah, nanti di materi berikutnya kita akan bahas polymorph lebih lanjut. Namun ini kita komen dulu. Nah, di sini otomatis error ketika di komen, karena dia harusnya ketika new smartphone diisikan ini. Jadi yang namanya constructor adalah apa yang sudah kita ketikkan new itu harus sesuai dengan yang ada di constructor. Construct ya, membangun. Jadi ketika membangun atau membuat objek dari kelas ini, kita harus mengisikan field yang dimintain. Nah, di sini error expect 5 argumen tapi tidak ada. Jadi langsung saja kita ketik di sini. Langsung E21S brand harga. Harga. Kontrol spasi kalau nggak tahu ya. Oh, ini otomatis pause through, berarti ini touchscreen. Atau control shift spasi. Ini adalah smart completion control shift spasi. Control shift spasi. Nah, control shift space. Nah, ini langsung OS-nya berarti Android. Control shift spasi lagi. Oh, ini tapi tidak begitu smart juga ya, karena seri kita dinamis, kita harus ketik saja A21S, hapus saja, tidak perlu satu-satu gini, berarti langsung diisikan di sini. Nah, smartphone B juga kita isi ya. Smartphone B kita brandnya adalah Apple, harganya 8 juta. Masukkan through sini iOS dan serinya iPhone SE 2020. Nah, kita tadi sudah ngeprint yang smartphone A, coba kita running sekali lagi. Sama ya, di sini membuat dengan konstruktor seperti ini, dengan set tadi disebutin satu-satu hasilnya sama, selama dia get-nya juga seperti ini. Nah, kita juga bisa bikin fungsi satu lagi di dalam kelas ini yang namanya itu toString atau membuat menjadi string. Kita juga bisa generate saja, tidak usah ngetik. toString tadi ada pilihannya. Nah, ini ditanya apakah yang mau dijadikan string. Nah, ini ada pilihannya concat ya, ada pilihannya macam-macam ya, kita concat saja sesuai defaultnya, yaitu concat seperti yang kita pernah pelajari, yaitu menyambungkan atau menggabungkan string. Oke. Nah, dia otomatis ketik seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman ganti sendiri, terserah apa yang ingin ditampilkan, tapi kita biarkan saja langsung. Jadi di sini kita tidak perlu a.get, kita langsung saja di sini kita concat lagi a.toString, kita duplikat yaitu smartphone B, kita run. Nah, di sini sudah dituliskan ya sesuai tadi. Nah, di smartphone A, di smartphone B. Nanti misalnya toStringnya kita ganti. Misalnya nggak perlu smartphone ya, nggak perlu kurung awal juga. Kita save saja. Sekarang oops, error tadi, sorry, yang dihapus. Oh, nggak boleh ketik 10, jadi ini dihapus sekalian aja. Kita run lagi. Nah, ini disebutkan ya, smartphone A brand ini, smartphone B bla bla bla.
Oke, jadi kira-kira seperti itu materi kali ini. Jadi sebenarnya intinya kelas itu seperti sebuah template ya, atau aturan-aturan standarnya kita tentukan. Kemudian objek itu bisa berbagai banyak ya, bisa banyak maksudnya. Tapi kelasnya satu, kita bisa bikin lagi smartphone C dan seterusnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu tentang PBO lebih lanjut. Terima kasih. Salam Halo Dunia.